Ketika kita hendak bertawaf, maka pertama kali kita lakukan kain ihram kita rubah menjadi ittiba, sampai kita benar-benar kemudian berjalan menuju Ka'bah. Ya, Ka'bah itu memiliki 4 sudut. Arahnya begini. Ya. Kita akan datang dari pintu Malik Abdul Aziz. Jadi 4 sudut Ka'bah ini saya jelaskan terlebih dahulu. Di bagian depan ini, ya, atau ini lebih ini lagi. Ya, kita akan datang dari arah sini nanti. Ya, datang dari arah sini, masuk ke dalam jalur tawaf. Ya. Kemudian sudut Ka'bah itu ada 4. Pertama, ini adalah Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Sudut ini dinamakan dengan sudut Hajar Aswad. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan rukun Iraqi, karena dia sejajar dengan negeri Irak ke sana, negerinya Saddam Hussein. Kemudian di sini dinamakan dengan rukun Syami. Ya, Syami. Kenapa dinamakan dengan rukun Syami? Karena dia sejajar dengan negeri Syam, Palestina, Yordania. Ini dinamakan dengan rukun Yamani, karena sejajar dengan negeri Yaman di sebelah selatan. Jadi kita ketahui berarti ini sebelah selatan, ini utara, atau ini timur laut, dan ini kemudian barat atau utara, ya, dari kawasan barat laut, ya, barat laut. Ya, ini dinamakan, ada benteng setengah lingkaran ini dinamakan dengan Hijr Ismail. Ini dinamakan dengan Makom Ibrahim. Ya, kemudian di balik ini ada namanya pintu Ka'bah. Ini yang lebih kita kenal dengan istilah apa? Multazam. Jadi dijadikan patokan pintu Ka'bah ini berarti sebelah apa? Timur. Makom Ibrahim ini adalah sebelah timur. Kita akan masuk dari arah sini. Pintu nomor 1 masuk ke sini. Begitu kita masuk, pastikan kain ihram kita digunakan dengan ittiba tadi. Tampakkan pundak sebelah kanan dan tutup pundak sebelah kiri. Lalu kemudian kita berjalan, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Dan katanya ini adalah perputaran yang sesuai dengan fitrah. Makanya saya lihat ada dijual di Tokopedia sekarang, ada jam Persi sesuai dengan putaran arah tawaf. Jadi berbaliknya, ya, dia tidak begini tapi begini, seperti tawaf. Ya, saya kira ada-ada aja karena itu tidak berkaitan dengan ibadah sih, ya. Baik. Ketika kemudian kita berjalan terus dari sini, di putaran pertama kita mengangkat tangan kita, lalu kemudian kita melambaikan tangan dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Di 3 putaran pertama terus ke sini, ya, itu dilakukan bagi laki-laki dengan berlari kecil. Dengan berlari kecil sini, walaupun terkadang
lari kecil itu seperti jalan di tempat. Ya. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga itu disunnahkan. Artinya kalau tidak dilakukan juga tidak memiliki konsekuensi hukum. Ya. 3 putaran pertama, 1, 2, 3 ini berlari kecil bagi laki-laki. Ya, bagi perempuan tidak disunnahkan. Ya. Kemudian di putaran pertama kita mengucapkan Bismillah ya Allah Akbar. Setiap kali kita lewat ke Hajar Aswad ini, di sini ada lampu hijau di atas di seberangnya ini. Nanti lurus di sini di bagian atas ada lampu hijau sebagai tanda bahwa ini sejajar dengan ini. Setiap kali kita lewat ke sini, kita selalu bertakbir. Di putaran pertama pakai Bismillah Allahu Akbar, di putaran berikutnya cukup Allahu Akbar saja. Ya. Lari-lari kecil di 3 putaran pertama ini boleh dilakukan 3 putaran penuh. Boleh dilakukan hanya sampai sejajar dengan rukun Yamani ini. Rukun Yamani. Rukun Hajar Aswad, mudah-mudahan nanti kita sampai di sana renovasi sudah selesai. Ya, karena renovasi sekarang sedang renovasi, jadi dipagar. Tidak ada yang bisa menyentuh seperti pada masa corona. Mudah-mudahan sebelum kita sampai ke sana renovasinya sudah selesai, gitu kan? Maka opsi yang kedua, rommel atau berlari kecil ini sampai rukun Yamani. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu berjalan kaki biasa. Apa yang dibaca ketika kita tawaf? Ya, dalam setiap putaran tawaf tidak ada bacaan khusus. Tidak sebagaimana yang disebutkan dalam kebanyakan buku-buku manasik, di mana di sana disebutkan putaran pertama bacaannya ini, putaran kedua bacaannya itu, ketiga itu dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan jamaah stres karena harus membaca doa sebanyak itu. Doa ketika kita tawaf yang ada tuntunannya yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, di sekitar ini saja. Setiap kali lewat ke sini, di antara keduanya ini kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di situ saja, jangan lagi ditambah. Karena orang Indonesia dia tidak suka kalau nggak nambah. Kayak makan kayaknya gitu ya. Harus puas betul, tapi sayang dalam agama tidak boleh karena itu bisa terjerumus ke dalam bid'ah. Di sebagian kalangan beredar ada doa tambahan. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Tambahan ini tidak ada. Yang ada hanya sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai lagi di sini angkat lagi tangan Allahu Akbar dan seterusnya. Di putaran yang keempat kita tidak lagi berlari kecil, kita sudah berjalan biasa. Lakukan terus. Dan apa bedanya rukun Yamani dengan Hajar Aswad? Kalau Hajar Aswad, kalau seandainya kita bisa menciumnya, kita menciumnya. Tidak bisa menciumnya, kita mengusapnya dengan tangan kita, kita mengusapnya dengan tangan kita, lalu kita menciumnya. Mencium tangan kita. Tidak bisa pakai tangan, kita boleh pakai tongkat. Masukkan begini, dicium ujung tongkatnya. Itu ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa itu semua, cukup melambaikan. Kalau kita melambaikan, tidak perlu kita menciumnya, tidak perlu kisbai dengan Hajar Aswad. Karena banyak orang kemudian seperti itu, kebanyakan orang seperti itu. Ini kata Syekh Albani bid'ah. Tidak ada contohnya. Karena Nabi SAW hanya memberikan isyarat. Maka memberikan isyarat. Sedangkan rukun Yamani, ini yang apa? Di rukun Yamani ini kan terbuka juga nih. Ya, dibolongin. Kenapa dibolongin? Karena ini disunnahkan untuk disentuh dengan menggunakan tangan kanan kita. Tidak untuk dicium. Tidak untuk kita memberi isyarat. Jadi kalau kita lewat di rukun Yamani, tidak bisa menyentuh dengan tangan kanan kita,
tidak perlu kita melambaikan. Tidak perlu kita memberikan isyarat ke rukun Yamani. Ya, tapi begitu kira-kira kita sudah sejajar dengan rukun Yamani, langsung kita berdoa dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita sedang tawaf, terus kemudian datang waktu sholat, apa yang harus kita lakukan? Pastilah kita ikut sholat, kan? Kecuali manakala sholat sunnah, seperti sholat jenazah misalkan, maka kita melanjutkan sholat, atau sholat tarawih, atau sholat gerhana. Selain sholat wajib, kita melanjutkan tawaf. Tapi ketika kita sedang tawaf, baru 3 putaran, tiba-tiba qomat. 3 putaran menjelang, atau 3,5 putaran. Dari sini mutar sampai di sini, tiba-tiba qomat. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya kita ikut sholat. Terus tawaf kita itu diulangi lagi dari awal, atau kita langsung melanjutkan dari sini, atau yang setengahnya ini kita cancel. Berarti dihitung tadi cuman 3. Berarti yang 4-nya harus kita mulai lagi dari sini. Ini namanya, kalau dalam fikih namanya masalah al-bina. Membangun ibadah sebelumnya, dan menyambungkan ibadah setelahnya. Maka yang rajih wallahu taala alam, ya, apabila itu dipotong dengan sholat wajib, atau kita baru 3 putaran tawaf, 3,5 putaran tadi, tiba-tiba mau buang air, ya, maka saat itu kita keluar pastinya. Keluar. Setelah keluar buang air, kemudian kita datang lagi setelah berwudu, kita lanjut tawaf lagi. Apakah harus mulai dari putaran pertama, atau dimulai dari putaran yang keempat tadi, atau dari titik ini harus dari titik ini lagi? Wallahu alam, yang rajih, yang setengahnya ini kita cancel, kita bina, kita bangun tawaf kita di tawaf sebelumnya. Maka kita lanjut dari tawaf yang dari putaran yang keempat, tetapi dari titik awal di sini. Dari apa? Dari garis yang sejajar dengan hajar aswad. Ya, setelah selesai tawaf 7 putaran, berakhir tentu di sudut hajar aswad. Ya, kemudian setelah selesai 7 putaran, maka kita menuju mana? Menuju Maqam Ibrahim. Di sini Maqam Ibrahim tadi, ya. Ya, di Maqam Ibrahim sunnahnya kita sholat di kawasan ini, atau di kawasan ini. Ini tempat sholat 2 rakaat tawaf di sini. Sebenarnya Maqam Ibrahim itu posisi awalnya di mana? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Maqam Ibrahim itu letaknya bukan di sini, tetapi di sini. Di zaman Rasulullah itu di sini. Maqam, ya, maqam ini bukan makam. Jadi harus dipahami, karena sebagian orang memahami bahwa di sini kuburan Nabi Ibrahim. Ini salah besar. Hanya kenapa di dalam Masjidil Haram ada kuburan? Ini bukan makam, ini makom.
Makom itu mahalul qiyam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi dahulu makom Ibrahim ini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Yang membangun Ka'bah ini kan berapa orang? Hanya berdua. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat pondasi dari Ka'bah. Dahulu makom Ibrahim ini bagian dari mukjizat Nabi Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu dahulunya itu seperti apa? Kalau kita sekarang seperti lift. Jadi dia bisa naik turun. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat batu-batu ini, makanya letaknya itu adalah di dekat makom di sini karena memang dia tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Sampai pada masa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, jamaah ini semakin bertambah. Ini akhirnya makom Ibrahim yang semula letaknya di sini menjadi apa? Salah satu penghalang atau yang menyebabkan hambatan pergerakan kaum muslimin ketika tawaf. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memindahkannya ke sini. Sekarang pemerintah Saudi Arabia pun berpikir untuk memindahkan makom Ibrahim ke lebih belakang lagi. Karena memang kita lihat setiap kali kita tawaf di sini akan menjadi masalah. Di sini akan terjadi kepadatan. Orang bertumpuk. Terlebih kalau seandainya jamaah dari Iran, semoga mereka tidak diizinkan lagi orang-orang Syiah ini. Waktu dulu diizinkan, orang Syiah ini pokoknya mereka harus di sini sholat 2 rakaat itu. Dan mereka pakai pagar betis gitu. Yang sholat cuma 1 orang atau 2 orang, tapi yang jaga 10 orang. Wah, dipasang badan begini. Akhirnya mengakibatkan apa? Mengakibatkan tawaf ini menjadi terhambat. Sholat 2 rakaat tawaf hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini bisa dilakukan di seluruh kawasan Masjidil Haram. Selain daripada mas'a, selain dari mata mas'a. Mau kita sholatnya di sebelah sini, di sini, lantai 2 di mana sholatnya sah 2 rakaat tawaf. Maka begitu kita selesai sa'i, pertama yang dilakukan setelah selesai sa'i, setelah Allahu Akbar di putaran terakhir, putaran ke-7, setelah tawaf, apa yang dilakukan? Tutup kain ihram. Ya, ittiba berakhir sudah. Lalu kemudian kita mencari tempat kosong untuk tawaf. Biasanya relatif kita melakukan tawaf itu melakukan sholat tawaf di kawasan ini. Ya, di kawasan ini atau di sini. Tapi kemungkinan besar kita akan melakukannya di sini. Cari di kawasan ini. Ya. Sholat di sini 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, dan kedua-duanya dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat 2 rakaat sambil beristirahat, biasa pembimbing melakukan koordinasi, mengecek ulang jamaah ada yang tercecer ataukah tidak. Ya, di sini ya sambil mau berdoa, ya melepaskan kekangenan lah, kerinduan pada Ka'bah, berdoa secara langsung di hadapan Ka'bah. Di sini sampai kita beristirahat kurang lebih 1/4 jam di situ setelah melakukan sholat. Setelah terkoordinir semua jamaah sudah siap, ya. Lalu kemudian kita akan berangkat menuju ke sini untuk menuju ke arah mas'a atau area sa'i. Maka kita memasuki amalan berikutnya, yaitu melakukan sa'i. Geser.
Nah, anu dulu. Ya. Tadi ini makom Ibrahim, ya. Pertama, ini makom Ibrahim, ini pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah ini. Dari kawasan ini, pintu Ka'bah sampai Hajar Aswad di sini, ini yang dinamakan dengan Al-Multazam. Multazam adalah kawasan yang terletak di antara pintu dengan Hajar Aswad. Artinya pintu masuk ke dalam kawasan Hajar Aswad. Dan ini adalah tempat wallahu ta'ala alam yang paling mustajab untuk berdoa. Antum harus lebih berusaha untuk berdoa di sini, di kawasan ini, daripada antum mencium Hajar Aswad. Ya, mencium Hajar Aswad, kalau tidak bisa mencium, antum bisa mengusap, ya, atau memberikan isyarat. Berdoa sih, walaupun berdoa juga bisa dari jauh, dimanapun kita bisa dikabulkan doa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita berdoa di sini memiliki rasa yang berbeda. Ya, sekeras apapun hati kita, antum berdoa di sini, saya yakin apa namanya, pasti akan menangis. Sekeras apapun hati kita. Dan yang saya rasakan, hampir saya berdoa, yang saya rasakan, saya tidak berdoa di sini, yang saya minta dalam urusan dunia, kecuali dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kecuali dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan untuk masuk ke sini. Kalaupun kita tidak waktu ketika bersama dengan rombongan ini, dan saya tidak rekomendasikan untuk bersama dengan rombongan tiba-tiba antum apa namanya memisahkan diri langsung masuk ke sini, nanti kasihan rombongan yang lain akan menunggu, nanti hilang wah si fulan, akhirnya kacau tuh rombongan. Nanti antum setelah beres ya bersama dengan rombongan, pergi sendirian atau bersama dengan keluarga, usahakan masuk ke sini. Ada gambar orang berdoa nggak? Multazam? Nggak ada. Ya. Jadi berdoa di Multazam ini kalau saya berdiri kurang lebih pintu Ka'bah ini terjangkau dengan tangan saya. Jadi doa di depan pintu Ka'bah itu tidak berdoanya tidak begini. Tetapi kita menempelkan persis seperti ini kurang lebih. Ini masih agak tinggi sedikit. Seperti ini. Kita tempelkan tubuh kita di bangunan Ka'bah itu. Dan itu tidak dilakukan kecuali di sini. Tidak boleh dilakukan di sini, tidak boleh dilakukan di sini, tidak boleh dilakukan di sini. Mendekapkan tubuh kita di bangunan Ka'bah hanya boleh di Multazam saja. Sebagaimana juga perlu saya sampaikan bahwa mengusap bangunan Ka'bah di bangunan manapun tidak disyariatkan. Mengusap bangunan manapun dari bangunan Ka'bah, mau sudut Iraqi atau sudut Syabi atau menyentuh bagian manapun kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Selain itu tidak ada yang disentuh. Maksudnya kalau hanya sekedar menyentuh biasa sih nggak apa-apa. Cuman sebagian orang itu menyentuh dengan tujuan ngalap berkah, ini yang tidak diperbolehkan. Termasuk ketika kita mencium Hajar Aswad. Nah ini salah satu contoh cara berdoa di Multazam. Ini kalau di antara ini kan Hajar Aswad di sini pintunya. Kalau pas di pintunya kita kayak bergelantung gitu ya. Sebagian orang ketika misalnya mencium Hajar Aswad,
atau mengusap Hajar Aswad. Sebagian orang menciumnya begini. Jadi dia pegang Hajar Aswad, kemudian dia cium, kemudian dia usapkan. Atau dia memberikan isyarat begini. Bismillah, Allahu Akbar. Kenapa harus begini? Mereka di situ bukan ta'abud, karena menurut mereka itu adalah bagian daripada mengalap berkah. Nah, kita mencium Hajar Aswad itu, mencium Hajar Aswad ini, ya ini Hajar Aswad ya. Hajar Aswad, ini Hajar Aswadnya, ini bingkainya. Jangan salah cium. Hajar Aswad ini sejarahnya disabdakan oleh Nabi SAW. Hajar Aswad ini dahulunya adalah lebih putih daripada salju. Dan ini adalah salah satu batu surga yang diturunkan ke bumi. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, mendapatkan batu ini. Diletakkan oleh Nabi Ibrahim sebagai tanda. Lalu kenapa menjadi aswad, hitam? Rasulullah SAW beliau bersabda, sawadathu khataya bani Adam. Ini menjadi hitam akibat dari kesalahan-kesalahan anak cucu Adam. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa dosa itu bisa berefek pada alam sekitar. Jadi dahulu ini putih, lebih putih kata Rasulullah daripada salju. Sekarang menjadi hitam gara-gara kesalahan anak cucu Adam. Nah, Hajar Aswad ini manakala kita lihat di sini juga pecah-pecah. Hanya ada beberapa pecahan gitu. Ya, karena ini pernah dicuri sama orang Syiah. Sama kelompok Syiah, ada salah satu kelompok Syiah namanya Qoromitoh. Ya, pada abad kedua, pada abad ke-400 ya, pada abad pada abad kelima 600 sekian gitu, 460 sekian Hijriyah. Kelompok Qoromitoh ini adalah kelompok Syiah, pernah berkuasa di Mesir. Ya, nama pemimpinnya adalah Hamdan ibn Qurmut, sehingga dinamakan dengan Qoromitoh. Mereka menyerang Mekah pada saat musim haji. Jamaah haji sedang berkumpul di sini, lalu kemudian mereka bantai. Dalam satu hari itu mereka membunuh lebih dari 20.000 jamaah haji. Bahkan saat itu dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Mana Tuhan yang kalian sembah itu, wahai kaum muslimin, begitu. Akhirnya kemudian dia mencuri Hajar Aswad ini. Dicungkilnya oleh Qoromitoh, ya, dicungkil Hajar Aswad, lalu kemudian mereka larikan ke Ahsa, ya, ke daerah pantai timur Saudi. Saat ini ada kota namanya Hufuf, daerah situ dulu pusat dari Qoromitoh, sampai sekarang juga merupakan salah satu pusat orang-orang Syiah yang ada di Saudi Arabia. Nanti baru dikembalikan beberapa tahun kemudian, itu pun dengan kompensasi yang sangat besar dari khalifah. Saat itu baru mereka mengembalikan Hajar Aswad ini, sehingga Hajar Aswad kita dapatkan ada bagikan batu-batu yang pecah karena akibat dari orang-orang Syiah tersebut. Ya, ini berkenaan dengan Hajar Aswad. Jadi berdoa di multazam tadi ya. Setelah itu kemudian kita keluar menuju Mas'a, tempat sa'i. Ya, dan sebelum ke tempat sa'i tadi ada minum air Zam-Zam. Ya, minum air Zam-Zam. Hukumnya sunnah. Sunnahnya minum air Zam-Zam itu dituangkan sedikit ke minum, nggak mesti. Sebagian orang mengatakan minumnya harus berdiri, minum air Zam-Zam. Enggak mesti berdiri. Apa hukumnya minum berdiri? Ya, boleh apa haram? Ya, guru-guru kita
ngajarkan sama anak-anak di TK tidak boleh minum sambil berdiri, ya. Padahal yang benar dari segi fikihnya boleh. Yang benar hukumnya adalah boleh, hanya saja dari segi etika dia kurang bagus. Tapi kalau dari segi fikihnya dia boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minum air zam-zam saat itu sambil berdiri pada waktu haji wada. Tetapi berdirinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian ulama memandang bahwa memiliki ilah, karena waktu haji wada itu dulu kan tidak ada keramik, tidak apa. Apalagi di daerah sumur zam-zam pasti becek. Kalau seandainya jongkok begini dengan menggunakan kain ihram, tidak menutup kemungkinan juga akan mengakibatkan pakaian menjadi kotor. Maka oleh sebab itu Nabi SAW minum berdiri. Tapi ala kulli hal, minum air zam-zam itu disabdakan oleh Nabi SAW, ya, ma'u zamzam 5 syuriba lahu. Rasulullah bersabda, minum air zam-zam itu bermanfaat 5 syuriba lahu, sesuai dengan niat di saat kita meminumnya. Jadi berniatlah sebanyak mungkin apa yang kita harapkan dengan minum air zam-zam itu untuk kebaikan dunia dan akhirat, ya. Baik, disunahkan setelah minum air zam-zam menuangkan sedikit ke bagian kepala, itu juga disunahkan.